Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang keutamaan surat Yasin. Sebagaimana yang kita maklum bahwa surat Yasin ini adalah surat yang sering dibaca oleh kaum muslimin, terutama orang Islam di negara kita. Dan memang ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan atau fadilah surat Yasin ini. Sehingga inilah yang dijadikan sebagai dasar oleh kaum muslimin yang gemar dan semangat membaca surat Yasin, baik dalam acara-acara syukuran maupun dalam acara musibah. Ada memang sebagian ulama yang mempermasalahkan derajat kesohihan hadis fadilah Yasin ini. Ada yang bilang hadisnya tidak kuat, tidak sahih, dhaif, bahkan ada yang bilang palsu. Namun secara pribadi saya punya pandangan kalau toh itu ada hadis yang statusnya hadis dhaif, sebenarnya menurut sebagian ulama menggunakan hadis dhaif untuk beramal soleh, untuk motivasi amal, itu tidak masalah, tidak mengapa. Tapi kalau hadis sahih, semua ulama sepakat oke. Baik, kita akan baca sebagian hadis tentang keutamaan surat Yasin ini. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'ani asyra marratin." Yang artinya sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu memiliki hati. Dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menulis untuknya seperti membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Ini hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke nomor 2887. Ini sebuah fadilah ya, bahwa membaca Al-Quran 1 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat atau memberi pahala seperti kita membaca Al-Quran 10 kali. Ini luar biasa ini. Saya pribadi belum pernah membaca Al-Quran 1 kali duduk sampai 10 kali. Jangankan 10 kali, 5 kali saja saya belum pernah. Bahkan
sekalipun sekali duduk saya belum pernah. Entah kalau kamu gimana di sini? Yang hadir di sini sudah belum membaca Al-Quran 10 kali sekali waktu, sekali duduk? Pernah? Oh belum. Sekali khotam satu waktu pernah? Belum? Iya sama. Berat memang mengkhotamkan Al-Quran sekali duduk. Nah ini cukup besar ya fadilah membaca surah Yasin. Sekali membaca maka Allah akan beri ganjaran, Allah akan mencatat seperti kita membaca Al-Quran 10 kali. Kenapa? Ya tadi Nabi bersabda sesungguhnya setiap sesuatu itu punya hati. Dan hatinya Al-Quran adalah Yasin. Induknya ya Al-Quran itu adalah Yasin. Ini hadis tentang keutamaan ya. Keutamaan surat Yasin. Kemudian hadis yang lain lagi, an Allah ibni Abi Rabahin qal balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man qara'a Yasin fi sadrin nahari qudiyat hawaijuhu. Dari Atha bin Abi Rabah, ia berkata, telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada permulaan hari, niscaya akan dipenuhi segala hajatnya pada hari itu. Hadis Darimi. Membaca Yasin di awal hari bisa bermakna setelah sholat subuh atau pagi jam 6, jam 7 ya. Sebelum kita beraktivitas, kita baca di awal hari surat Yasin. Sebelum bekerja, awali hari dengan membaca surat Yasin. Ini akan bisa menjadi sebab dipenuhinya oleh Allah segala hajat-hajat kita pada hari itu. Nah ini perlu kita baca ya secara istiqomah tiap hari ya, tiap awal hari. Kita baca dengan istiqomah dan penuh yakin kepada Allah. Semoga Allah akan penuhi segala hajat-hajat kita pada hari itu. Banyak sebetulnya riwayat hadis yang lain yang menjelaskan tentang fadilah surah Yasin. Seperti yang berikut ini juga dari Anas bin Malik, barang siapa yang membiasakan membaca surat Yasin setiap malam, lalu tanpa terduga dia menemui ajalnya malam itu, maka matinya dalam keadaan syahid. Hadis Tabrani. Jadi perlu juga kita baca tiap malam ya, tiap malam. Seandainya malam itu datang ajal kita, maka matinya itu dianggap sebagai mati syahid. Hadirin hadirat yang saya hormati, kemudian dalam riwayat hadis yang lain juga ada riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah
membacakan surat Toha dan surat Yasin 1000 tahun. 1000 tahun sudah Allah bacakan kedua surat ini sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah sudah membacakan surat Toha dan Yasin sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ketika para malaikat mendengar hal itu, para malaikat berkata, alangkah berbahagianya umat yang Allah menurunkan Al-Quran kepada mereka. Ini kata malaikat, alangkah bahagianya umat yang Allah menurunkan Al-Quran kepada mereka. Dan alangkah bahagianya, kata malaikat, mereka yang memasukkan Al-Quran ke dalam hatinya. Artinya, alangkah berbahagianya orang yang bisa menghafal Al-Quran. Lalu kata malaikat lagi, alangkah berbahagianya mereka yang membaca Al-Quran dengan lidah-lidah mereka. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan lidahnya secara baik, benar, juga malaikat mengatakan alangkah berbahagianya. Riwayat hadis yang lain berbunyi, barang siapa membaca surat Yasin semata-mata demi mengharapkan ridha Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang dahulu. Kita ini kan makhluk dhaif ya, makhluk yang sering berbuat dosa. Tiap hari kadang-kadang kita terjerat melakukan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Minimal dosa mata, karena untuk menjaga mata di zaman sekarang ini sangat-sangat sulit. Begitu kita keluar rumah, keluar masjid, sudah terlihat pandangan-pandangan yang gak baik. Apalagi kalau tinggal di kota-kota besar, banyak pandangan-pandangan yang tidak baik, termasuk banyak wanita-wanita yang membuka auratnya secara sempurna. Terkadang kita ini nggak sengaja melihat, terlihat. Nah, salah satu cara untuk mengampunkan dosa ya bisa lewat membaca surat Yasin. Oleh karena itu, jadikanlah surat Yasin ini sebagai bacaan tiap waktu ya, tiap hari. Karena tiap hari kita ini sering berbuat dosa, maka juga bagus membaca Yasin tiap hari. Juga ada hadis yang juga menganjurkan bacalah surah Yasin ini kepada orang yang sudah meninggal. Bisa juga mengampunkan dosa-dosa orang yang sudah meninggal kalau kita baca Yasin untuk orang yang meninggal. Kemudian dalam riwayat juga dinyatakan bahwa dalam kitab Taurat surat Yasin ini disebut sebagai mun'imah karena ia membawa kebaikan dunia dan akhirat dan menjauhkan segala kesusahan dunia dan akhirat.
Surat Yasin ini juga dinamakan Rafi'ah Khafidhah, yaitu bisa mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan merendahkan derajat orang-orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, hatiku ingin agar surat Yasin ini berada di dalam hati setiap umatku. Maksudnya Nabi menginginkan semua umat Islam agar bisa menghafal surat Yasin. Saya perhatikan banyak sekali di antara kita yang sudah hafal surat Yasin. Mengapa? Karena sering kita membaca dalam acara-acara syukuran, acara-acara kematian, itu sering dibaca. Saking seringnya dibaca sehingga hafal. Dan termasuk orang-orang awam yang kadang-kadang mereka nggak bisa baca Al-Quran surah yang lain karena sering datang dalam acara-acara tersebut, lancar juga akhirnya membaca surat Yasin. Hadirin yang berbahagia, fadilah yang lain ada riwayat barang siapa membaca Yasin ketika lapar, ia akan dihilangkan kelaparannya. Coba dipraktekkan, tapi harus yakin ya. Ketika lapar, nggak ada yang dimakan, coba membaca surah Yasin. Insya Allah laparnya akan terobati. Lalu barang siapa membacanya ketika tersesat di jalan, ia akan kembali menemukan jalannya. Kita dalam keadaan bingung ya, tersesat ya, nggak tahu arah, baca Yasin, insya Allah akan menemukan jalannya. Barang siapa membacanya karena kehilangan hewannya, ia akan mendapatkannya kembali. Kalau punya peliharaan hilang, bacakan Yasin berulang-ulang, insya Allah akan mendapatkan kembali. Mungkin juga kalau kita kehilangan barang-barang ya, kehilangan dompet, kehilangan kunci, kehilangan apa saja, coba kita belajar amalkan membaca Yasin ini. Berulang-ulang kita baca, insya Allah Allah akan tunjukkan. Barang siapa yang membacanya karena takut kekurangan makanan, maka akan dicukupkan makanan baginya. Umpama kita punya makanan sedikit, punya keluarga banyak, bacakan Yasin. Insya Allah Allah akan mencukupi, akan mencukupkannya. Dan jika dibacakan kepada orang yang akan meninggal dunia, maka akan dimudahkan matinya. Nah ini penting ya. Kalau kita punya keluarga yang sudah parah, tapi susah meninggal, sehat pun tidak, meninggal pun tidak, coba bacakan Yasin di sampingnya. Insya Allah kalau memang sehat, Allah akan segera menyehatkannya. Kalau memang sudah waktunya ajal, Allah akan memudahkan kematiannya. Jangan diputar musik. Jangan. Kita orang beriman, kita bacakan Yasin di samping saudara kita yang lagi sakit. Jangan diam semua. Mendingan baca Yasin gitu. Kemudian jika dibacakan kepada wanita yang susah melahirkan, maka insya Allah wanita itu akan mudah melahirkannya. Nah ini saya sudah membuktikan. Saya kan banyak anak.
maka setiap istri saya akan melahirkan, saya selalu di sampingnya membaca Yasin. Belum akan berhenti baca Yasin sebelum istri saya melahirkan. Alhamdulillah, terkadang belum sampai tamat, belum sampai selesai baca Yasin, sudah lahir. Anak yang lain kadang-kadang baca Yasin sekali khotam belum lahir, baca yang kedua kali lahir. Intinya Allah mudahkan. Jadi semua anak-anak saya itu nggak ada yang sampai ke dokter, cukup bidan saja. Nah, ini bagi Anda-anda yang punya istri, nanti kalau istrinya mau melahirkan, coba dibacakan Yasin. Insya Allah akan Allah mudahkan. Kemudian ada ulama namanya Mukri rahmatullah alaih berkata, jika surat Yasin ini dibaca karena takut kepada raja, takut kepada pejabat, takut kepada musuh sekalipun, maka akan dihilangkan rasa takutnya. Ini boleh dipraktekkan kalau kita grogi ya, takut kepada pemimpin, kepada raja, kepada pejabat ya. Coba sebelum datang ke sana baca Yasin. Insya Allah Allah akan hilangkan rasa grogi, Allah hilangkan rasa takut. Kemudian sabda Nabi, barang siapa yang membaca surat Yasin dan surat As-Saffat pada hari Jumat, lalu ia berdoa untuk suatu hajat, maka akan dipenuhi hajatnya. Ini untuk hari Jumat, membaca 2 surat Yasin dan As-Saffat, maka hajatnya akan Allah kabulkan. Inilah barangkali beberapa keutamaan surat Yasin. Barangkali masih banyak keutamaan yang lain lagi. Mudah-mudahan kajian ini akan bisa bermanfaat untuk semua kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin.